小家伙，今天晚上干得不错。美杜莎女王，还有何用？我药尘原来是个灵魂体，彼此，我是吗？Halo, apa kabar guys? Di video kali ini kita akan secara khusus membreakdown episode ke-22 film animasi Donghua Battlefield the Heaven, dimana setelah absen selama puluhan episode, kini Nyai Ratu kesayangan kita akhirnya terbangun dari kondisinya setelah sekian lama ditekan oleh Xiaochai, si ular kecil 7 warna. So, seperti apakah hal-hal menarik yang terjadi dalam episode kali ini? Dan tanpa lama-lama lagi, let's talk about it. Well, episode kali ini dibuka dengan Xiaoyan beserta Xiaochai dan kera besar salju yang saling berhadapan satu dengan yang lainnya, di mana si kera besar tersebut sudah mengetahui apa alasan Xiaoyan datang untuk menantang dirinya, yaitu demi sebuah harta alam yang selama ini sudah dijaga oleh sang monster kera tersebut. Di sana, Xiaoyan pun meminta Heavenly Swirling Python untuk menahan dan bertarung dengan si monster kera besar tersebut. Rencananya di saat mereka berdua sibuk dengan pertarungannya, Xiaoyan akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan pergi menuju tempat harta alam itu disembunyikan. Dan tanpa berpikir panjang, Heavenly Swirling Python pun bertransformasi memperlihatkan wujud aslinya. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan pun bergegas menuju tempat di mana harta alam itu disembunyikan. Namun saat hendak melewati kera besar itu, sang kera pun melompat dan hendak menangkap Xiaoyan dengan tangan besarnya. Namun hal itu pun dicegah oleh Xiaochai dengan menghantamkan ekornya ke tubuh kera tersebut hingga dia pun terpental. Namun si kera yang masih tak rela jika harta yang selama ini dijaganya hendak dicuri oleh orang lain, membuat dia bergegas untuk sekali lagi mengejar Xiaoyan. Segera dia melompati tebing-tebing batu yang berada di sekitarnya dengan sangat lincah. Bahkan si kera besar itu hampir melukai Xiaoyan dengan cakar besar yang diarahkan kepadanya. Untungnya Yao Chen memperingati Xiaoyan sebelumnya sehingga dia berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Tak tinggal diam, Xiaochai yang ikut mengejarnya dari belakang akhirnya tiba dan memberikan serangan dengan ekornya sekali lagi, hingga si monster kera itu pun terpental dan menabrak bebatuan di belakangnya. Scene berpindah kepada Xiaoyan, di mana setelah dia terbebas dari pengejaran si monster kera, dia pun langsung menuju di mana tempat harta alam itu berada. Saat di perjalanan, dia mendengar penjelasan dari Yao Chen tentang fungsi dan manfaat harta alam yang bisa membuat binatang berevolusi dan menjadikannya ke bentuk seorang manusia. Lalu tiba-tiba Xiaoyan pun mengingat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Yun Yun, karena pada saat itu sang Raja Singa Ungu juga meminta harta yang serupa seperti yang saat ini ingin dia dapatkan. Lepas dari ingatan masa lalunya, Xiaoyan pun kembali pada fokusnya untuk menemukan harta alam tersebut. Dan sesampainya Xiaoyan di sebuah gua besar yang dicurigai menyimpan harta alam incarannya, tanpa membuang waktu dia bergegas untuk menemukan di mana harta alam itu disembunyikan. Lalu melalui sebuah petunjuk dari bulu monster kera, dia pun terus mengikutinya hingga dia menemukan petunjuk lainnya yang mengarahkan dirinya ke tempat di mana harta alam itu berada. Tanpa ragu dia pun langsung memasuki lubang yang dicurigai sebagai jalan menuju harta alam itu. Di scene berbeda, tepatnya di medan pertempuran antara kera salju dan juga Xiaochai. Dalam pertempuran ini, Xiaochai yang merupakan hewan dari zaman kuno menunjukkan dominasinya yang luar biasa terhadap lawannya itu. Tak mau kalah, monster kera raksasa juga menampilkan perlawanan sengit terhadap dominasi dari Heavenly Swirling Python yang terus melancarkan serangan brutal kepada dirinya. Bahkan meski telah terkena bantingan pitingan serta efek ground control berkali-kali dari lawannya,
si kera raksasa itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menyerah nih guys. Justru dia bahkan bisa menahan serangan ludah beracun dari Xiao Chai dengan menjadikannya kristal. Scene berpindah sekali lagi pada Xiaoyan, di mana kita dibawa dalam perjalanannya untuk menemukan harta alam susu inti pendingin tubuh. Dan setelah mencari beberapa waktu, akhirnya dia sampai di tempat harta itu disembunyikan. Di sana tanpa ragu lagi dia segera ingin memasukkan susu tersebut ke dalam sebuah botol giok. Namun karena kurang pengalaman tentang persusuan dari sang guru, Xiaoyan yang tidak tahu jika susu yang hendak dia ambil itu bukanlah harta yang sebenarnya. Lalu dengan bimbingan dari sang guru, Xiaoyan pun diberitahu di mana letak sebenarnya dari susu inti pendingin tubuh berada. Di tempat itu, Yao Chen yang ingin membuat muridnya paham dengan berbagai jenis susu, meminta muridnya untuk membuka tempat yang telah dia tunjukkan. Melihat muridnya yang tersentak karena telah melihat ada susu yang bercahaya, Yao Chen segera menenangkan dan menyuruh muridnya itu untuk segera mengambil harta alam tersebut. Tidak lupa dia menjelaskan aturan seorang alkemis di mana jangan serakah dengan mengambil semua sumber daya hingga habis. Hal itu harus dilakukan agar di masa depan tempat ini masih bisa menghasilkan susu dengan kualitas tinggi. Dan setelah mengambil inti susu dari tempatnya, Xiaoyan memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Apalagi dia juga sedikit khawatir dengan keadaan dari ular Xiao Chai yang saat ini sedang beradu mekanik dengan monster kera salju. Di sisi lain, adu mekanik yang sangat ekstrim terjadi antara kera melawan ular. Namun sudah nampak jelas jika monster kera sudah mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi harus diakui nih guys, daya tahan dari tubuh si monster kera juga sangat luar biasa. Bahkan dengan mengandalkan semangat juang tinggi karena mengingat harta yang dijaganya selama ini akan dibegal, membuat si kera terus mengeluarkan teknik-teknik andalannya demi bisa mengalahkan lawannya itu. Bahkan dia pun sampai mengeluarkan skill ultimate-nya agar bisa mengalahkan ular Xiao Chai. Di sisi lain, melihat si kera mengeluarkan ultinya, Xiao Chai tak gentar dan langsung menerjang ke arah jurus yang dikeluarkan oleh kera salju. Dan akibat dari tubrukan itu membuat getaran yang sangat dahsyat hingga bisa dirasakan oleh Xiaoyan yang hendak menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Xiaoyan di TKP, dia pun disuguhkan dengan pemandangan di mana si kera yang terbilang cukup ganas sudah tersungkur akibat melawan Xiao Chai. Melihat kejadian itu, Xiaoyan pun cukup terkejut karena ternyata ular 7 warnanya begitu kuat. Tak mau membuang waktu, Xiaoyan pun mengajak Xiao Chai untuk segera pergi, hingga akhirnya meninggalkan sang kera yang sangat kesal karena telah dibegal. Kita beralih kepada Xiaoyan yang telah cukup jauh meninggalkan markas kera salju. Di sana karena terlalu senang telah berhasil membegal sang kera, dia pun hendak memberikan inti api ungu sebagai hadiah atas jasa dari si ular kecil. Tapi tiba-tiba saja hal tak terduga pun terjadi nih, karena telah menghabiskan energi yang cukup banyak saat melawan kera salju, membuat jiwa Ratu Medusa yang telah ditekan selama ini oleh si ular kecil akhirnya muncul. Ketika Xiaoyan melihat calon istri pertamanya, dia pun segera tahu jika kini dirinya dalam masalah besar. Dan benar saja guys, sang ratu menagih janjinya tentang obat pemulihan roh yang selama ini dia inginkan. Namun karena tak mendapatkan yang dia inginkan dari Xiaoyan, Ratu Medusa pun menekan Xiaoyan dalam sebuah penjara spasial yang membuat dirinya tidak berkutik. Tak sampai di situ, Ratu Medusa pun mengeluarkan sebuah pedang bergegas untuk membunuh Xiaoyan. Hingga pada saat yang penting, Yao Chen pun juga menunjukkan dirinya untuk menyelamatkan muridnya itu. Dan kita pun harus dibuat bersabar untuk melihat nasib Xiaoyan di minggu depan. Yang admin sendiri pasti yakin mayoritas dari kalian pasti sudah tahu jawabannya. Well, secara keseluruhan episode yang mengadaptasi dari chapter 514 sampai dengan 517 dalam novelnya ini
memang ditampilkan dengan cukup identik. Bahkan semua penggambaran dari novelnya menurut admin secara pribadi ditampilkan secara layak untuk sebuah film 3D animation. Apalagi adegan pertarungan antara kera iblis salju dengan Heavenly Swelling Python ditampilkan dengan sangat epical glory. Namun ada satu yang mengganjal nih, dimana tingkatan kultivasi kera iblis salju yang sudah ada di ranah Douwang, namun dia tidak bisa terbang. Padahal praktisi yang telah mencapai ranah itu seharusnya sudah bisa memadatkan sayap Doki yang memungkinkan dirinya untuk terbang. Entah kesalahan dari studionya atau memang untuk kultivasi binatang ajaib yang berbeda dengan manusia, sehingga tidak bisa memunculkan sayap Doki. Namun jika seperti itu, mengapa nih Xiaocai yang merupakan binatang melatah malah bisa terbang ya? Sedangkan kemunculan perdana Ratu Medusa yang telah lama absen juga menjadi pemutus dahaga bagi para pecinta ratu ular seksi ini. Ditambah dengan adegan singkat dari kemunculan Tante Yun Yun yang meski menggunakan footage masa lalu juga menjadi hiburan untuk para fans pecinta Tante Gemoy. Kira-kira bagaimana ya keadaan si Tante Yun saat ini? Lalu, di akhir episode, kita akan disuguhkan dengan desain baru dari karakter Xiaoyan, di mana nampaknya akan berbeda dengan desain yang telah muncul sebelumnya. Sedangkan untuk karakter Sun Er yang lagi-lagi kena revamp, menurut gue sih, sudahlah. Apa perlu kita bikin nih video pembahasannya? Well, gue rasa sampai di sini dulu pembahasan video kita kali ini. Dan jika kalian mempunyai opini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di next video.